Shalom, selamat pagi semua yang sudah hadir di PBS Ministry. Sebelum kita masuk dalam ibadah kita, masuk dalam pujian penyembahan dan mendengarkan firman Tuhan serta diskusi, kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus yang manis. Terima kasih kalau kami boleh ada sampai pada pagi hari ini. Itu hanya karena kasih anugerah, kebaikan, penyertaan, pertolongan, dan kesempatan yang Tuhan masih berikan. Kembali kami Tuhan di PBS Ministry pada pagi hari ini mau menaikkan pujian penyembahan, mendengarkan pemberitaan firman dan men-sharingkannya. Biarlah apa yang kami lakukan ini menjadi ibadah yang sejati, bukan rutinitas. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebelumnya kami mohon ampun bila Engkau dapati sikap, kata, hati, pikiran, bahkan gerak perasaan kami yang tidak berkenan, yang menyakiti hatimu, mendukakan Roh Kudus. Ampuni setiap kami, pribadi lepas pribadi. Biarlah pujian penyembahan, firman yang ditaburkan akan tumbuh dalam hati kami dengan sangat subur, dan oleh pertolongan Roh Kudus dimampukan melakukannya. Bapa, berkati hambamu pada pagi hari ini, Pastor David yang membawa kami dalam pujian penyembahan. Kiranya kau memberkati dia dengan hikmat, penyertaan, pertolongan, kasih sayang Tuhan. Biar apapun yang pagi hari ini dia sampaikan melalui pujian penyembahan untuk membawa kami masuk dalam hadirat Tuhan. Semuanya menjadi dupa yang harum, berkenan, dan menyenangkan hati Tuhan. Engkau memberkati juga Pastor Linda Hartawan Mamusung yang pagi hari ini kau percayakan men-sharingkan sebagian dari firman Tuhan. Biar apa yang disampaikan oleh hambamu ini berasal dari Tuhan. Pemberian kasih sayang Tuhan, hikmat, marifat, pewahyuan, penyertaan, pertolongan Tuhan sempurna buat Pastor Linda. Biar semua firman yang ditaburkan, kami mengerti oleh pertolongan Roh Kudus, mampu melakukannya. Kami juga berdoa buat pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga yang ada di tempat ini. Tutup bungkus kami semuanya dengan kuat kuasa darah Yesus. Juga Tuhan oleh pertolongan Tuhan Yesus, segala jaringan, internet, wifi, device, apapun itu semua dalam proteksi Allah. Apapun yang berusaha mengganggu hati, pikiran kami, maupun apapun yang kami gunakan untuk mendistract kami, membuat kami nggak fokus, kami sehati sepakat. Kami patahkan, kami gagalkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus yang hidup, kami mulai ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Sebelum kita menerima firman pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan, untuk mengucap syukur untuk segala yang telah Tuhan berikan dalam hidup kita, untuk kesempatan pada hari ini, untuk kita masih bisa hidup dan berkarya bagi Dia. Biarkan hari ini kami juga punya hati yang menyembah Engkau Tuhan, seperti Engkau yang selalu memberikan yang terbaik bagi kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk menyembah Engkau. Biarkan kami layak di hadapan-Mu, dan biarkan kami juga bisa menyukakan hati Engkau Tuhan.
your word, your truth, hear my cry, my deep desire to know you more. In your name, I will lift my hands to the King. This anthem I praise, I sing, heaven knows. I long to love you with all I am. In your name, I will lift my hands to the King. This anthem I praise, I sing, heaven knows. I long to love you with all I am. I belong to you. Amin Tuhan, seperti lagu yang kami nyanyikan Tuhan. Biarkan pada hari ini Tuhan, ada rasa rindu Tuhan untuk kami dapat mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Menjadi suatu hal yang kami kejar Tuhan. Kian hari kian semakin dekat denganmu Tuhan. Semakin mengenal Engkau. Bukan sebagai suatu pengetahuan saja Tuhan, tetapi suatu pribadi Tuhan, di mana kami bisa mengenal Bapa kami yang ada di surga, seperti Bapa kami yang ada di dunia ini Tuhan. Bahkan lebih Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarkan ada rasa haus dan lapar senantiasa dalam hati kami, untuk kami dapat mencari wajah-Mu dan mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus, amin. Amin. Shalom, apa kabar semuanya? Para anak-anak dan hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Izinkan saya hari ini kita mau sharing sedikit. Mungkin sharing ini hal-hal yang sepertinya mendasar. Cuman kita percaya mungkin sharing ini bukan buat kita aja di tempat ini, tapi buat setiap orang yang mendengarkan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami berdoa Tuhan, hari ini Tuhan, Engkau yang berfirman, Engkau yang mengatakan sesuatu, Engkau yang berbicara Tuhan, biar setiap kami juga belajar sesuatu lagi Tuhan, diingatkan kembali, di-refresh kembali akan rencana dan kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pagi ini, pagi yang indah dan pagi yang luar biasa yang Engkau anugerahkan buat kami. Dalam nama Yesus, amin. Amin. Hari ini saya mau sharing dari Efesus, saudara. Efesus 2. Saya senang dengan judul perikop ini, saudara. Judul perikop ini bicara tentang semuanya adalah anugerah. Tapi saya tidak ambil semua ayat, tetapi saya mau emphasize ya, menekankan dari beberapa ayat. Kalau kita tahu tujuan Paulus menulis kepada jemaat Efesus pada waktu itu, mengingatkan kembali bagaimana Tuhan memberikan keselamatan buat mereka dan bagaimana itu adalah anugerah Tuhan. Kalau saya bacakan dari Efesus 2 ayat 4, saudara. Di situ dikatakan demikian. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita.
telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh pelanggaran-pelanggaran kita, oleh anugerah kamu diselamatkan. Oleh anugerah kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga, memberikan kepada kita bersama-sama dengan Dia di surga. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan anugerahnya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Ayat 8. Sebab karena anugerah, sekali lagi ditekan, karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, supaya tidak ada orang yang memegahkan diri. Ayat 10. Saya mau ambil sebenarnya emphasize-nya di ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara, dari beberapa ayat ini, waktu saya baca lagi, saudara. Memang kalau kita tahu bagaimana Allah menciptakan kita luar biasa. Tapi waktu Tuhan memberikan Yesus yang mati di kayu salib, memberikan nyawanya buat saudara dan saya, men-switch kita, memindahkan kita dari yang tadinya harusnya mati kekal. Kita dilayakkan untuk mengalami kehidupan yang kekal. Yang firman Tuhan di perikop ini katakan semuanya karena anugerah Tuhan. Dan saat ini kita belum melihat itu. Tetapi di ayat 7 dikatakan supaya pada masa yang akan datang, ya, Ia menunjukkan kepada kekayaan anugerahnya yang melimpah-limpah. Saudara, waktu saya pelajari lagi saudara di ayat 10 ini, waktu saya pelajari mengenai bagaimana kita ini buatan Allah, ya. Kita ini adalah hasil mahakarya Tuhan. Di dalam bahasa Yunani, saudara, kata buatan itu adalah poiema, ya. Arti katanya, kalau akar kata yang sama dengan kata puisi. Wah, kok puisi ya? Puisi menyiratkan seni, kesengajaan, keindahan yang dari Tuhan. Yang artinya Tuhan membuat kita dengan hati-hati. Dengan seperti barang yang fragile, ya. Dia buat sedemikian rupa dengan seksama. Seni itu nggak dibuat dengan asal-asalan, saudara. Seni itu dibuat dengan seksama, dengan hati-hati, dengan teliti. Dirancangkan dengan tujuan Allah dan kasih-Nya untuk ditempatkan di dalam kehidupan kita. Ini yang saya pelajari bahwa kalimat ini atau ayat ini Paulus ucapkan bukan di awal, ya, tetapi di akhir daripada tema mengenai anugerah Tuhan ini. Sebelumnya dia bicara mengenai keselamatan, bahwa kita sudah diselamatkan. Ini yang saya melihat bahwa pekerjaan, kalau di sini firman Tuhan mengatakan, kita dibuat hati-hati atau dibuat menjadi spesial dan luar biasa. Itu di dalam Kristus Yesus. Karena apa? Kristus Yesus yang sudah menyelamatkan kita. Artinya, pada waktu kita diselamatkan, pada waktu kita sudah diselamatkan, pekerjaan Tuhan yang hati-hati ini, pekerjaan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita ini, kita akan mampu melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Waktu saya berpikir mengenai pekerjaan baik,
yang dipersiapkan Allah. Kadang-kadang kita berpikir bahwa dulu waktu kita belum terima Tuhan, betul kita juga orang baik. Saya belajar waktu dulu, saudara, saya merasa, bukan merasa sih, saya ngerasa dari dulu saya nggak pernah aneh-aneh. Artinya SMP, SMA nggak ada tuh bandel-bandel ya. Dan saya tipe orang mungkin tipe yang jalannya lurus gitu loh. Saya merasa saya cukup baik gitu ya. Tapi waktu Tuhan Yesus selamatkan saya merasa sangat kotor, sangat merasa tidak layak ya. Banyak hal-hal yang tidak benar ada di dalam hati dan pikiran saya. Saya menyadari bahwa ternyata pekerjaan baik yang Tuhan maksud di sini itu akan mengalir karena buah dari keselamatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Maka firman Tuhan juga mengatakan pekerjaan baik kita itu seperti kain kotor di mata Tuhan. Karena apa? Itu kita lakukan sebelum kita menerima keselamatan yang dari Tuhan. Dan pekerjaan baik itu telah disediakan, diberikan Yesus melalui salibnya. Karena Allah mempersiapkan kita. Tugas kita adalah menjalaninya dengan setia. Kadang-kadang saya bertanya, pekerjaan baik apa yang telah engkau persiapkan bagiku hari ini? Ya, kalau kita bicara setelah keselamatan, saudara. Kadang-kadang kita mencoba berpikir mengenai pekerjaan baik seperti yang dilakukan oleh orang lain, ya, teman-teman kita, saudara-saudara kita. Tapi hari ini saya mau ingatkan bahwa kita diciptakan unik untuk satu pekerjaan yang rancangan Tuhan untuk kehidupan kita. Percaya bahwa Tuhan memperlengkapi kita untuk setiap pekerjaan baik yang Dia tetapkan bagi kita. Dan jangan kaget ketika Tuhan menunjukkan pekerjaan baik yang Dia maksudkan lewat sebuah masalah. Tuhan sedang membentuk dan mengubah kita menjadi semakin serupa dengan karakternya. Supaya kita dipersiapkan untuk melakukan banyak pekerjaan lain, baik di masa saat ini dan yang akan datang. Saya belajar bahwa semua masalah yang saya alami hari ini, atau kemarin-kemarinnya lagi, akan banyak memberkati orang, beberapa orang di sekitar saya, di masa yang sekarang dan ke depan. Karena pekerjaan baik yang Tuhan kerjakan mungkin melalui masalah-masalah di dalam kehidupan kita. Kita membuat kita menyadari tujuan Tuhan untuk kita hari ini dan di masa yang akan datang. Pekerjaan baik itu adalah sesuatu yang bukan yang seperti firman Tuhan katakan sebelumnya, pekerjaan baik itu seperti kain kotor, bukan. Tapi pekerjaan baik yang dimaksudkan Paulus di sini, pekerjaan baik pada waktu kita sudah diselamatkan, karena kita sudah diciptakan di dalam Yesus Kristus ya. Karena kenapa di dalam Yesus Kristus? Karena kita diselamatkan oleh Yesus Kristus ya. Dan Dia mau supaya kita melakukannya dan kita hidup di dalamnya. Saya menyadari saat ini saudara bahwa ternyata pekerjaan, kenapa dikatakan pekerjaan baik? Karena pekerjaan baik di dalam Kristus Yesus itu, sesudah kita bertobat itu, adalah pekerjaan baik yang punya tujuan, punya rencana. Pekerjaan baik yang penuh dengan damai sejahtera, sukacita. Pekerjaan baik yang dibebankan tetapi beban yang ringan dan enak. Pekerjaan baik yang kemarin mungkin saya sempat ngobrol-ngobrol dengan Ibu Ira. Saya tahu bahwa Ibu Ira baru menghadapi waktu-waktu yang berduka cita. Tapi dia bilang sebelum dia berangkat hari Minggu, berarti hari Sabtu malam, dia semangat untuk ada di Bogor di hari Minggu karena kayaknya semangat ya bisa melayani Tuhan. Ini yang saya maksud dalam pekerjaan baik. Bahwa setiap kita waktu kita menyadari bahwa Tuhan memanggil kita bukan hanya untuk diselamatkan, tetapi Tuhan memanggil kita
untuk pekerjaan baik setelah kita diselamatkan. Karena Tuhan tahu keselamatan itu udah pasti, tetapi pekerjaan baik itu harus kita kerjakan. Maka firman Tuhan mengatakan, kerjakanlah keselamatanmu. Itu yang saya menyadari, bahwa pekerjaan baik yang tidak kita lakukan pada waktu kita diselamatkan, ada ya sesuatu yang salah dengan keselamatan itu sendiri. Karena kita mestinya memang pada waktu kita setelah kita diselamatkan, otomatis setiap orang mengalami Tuhan dan menginginkan untuk Tuhan memakai hidupnya gitu loh. Itu yang saya belajar, beberapa orang yang diselamatkan terima Tuhan Yesus pada waktu di kami di Every Nation Bogor, itu pada menggebu-gebu semangat, ajakin orang baru, sharing firman, ketemu orang, bicarakan mengenai kebaikan Tuhan. Pekerjaan baik seperti itu yang akan bekerja di dalam kehidupan kita pada waktu kita diselamatkan. Itu yang saya mau sharing hari ini. Sebelumnya kita berdoa lagi ya saudara. Bapa yang di surga, kami tahu Tuhan bahwa Tuhan sudah mempersiapkan buat kami. Bukan hanya keselamatan itu sendiri, tapi pada waktu kami diselamatkan Tuhan, Tuhan sudah merancangkan kehidupan kami Tuhan, untuk melakukan pekerjaan baik yang Engkau persiapkan buat setiap dari kami. Mungkin pekerjaan baik secara detail itu berbeda, karena setiap kami ini berbeda-beda Tuhan. Tuhan rancangan dengan maksud tujuan yang berbeda-beda, tapi semuanya untuk menggenapi rencana-Mu Tuhan. Karena kami sedang mengerjakan keselamatan yang daripada Engkau Tuhan. Karena kami sendiri tahu Tuhan, bahwa hari-hari dan waktu-waktu kami untuk ada di dalam dunia ini adalah anugerah Tuhan, adalah satu kesempatan untuk sungguh-sungguh dapat melakukan pekerjaan baik buat Engkau. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk masa-masa yang akan datang, yang sudah Engkau persiapkan buat hidup kami, untuk melakukan pekerjaan baik ya Bapa. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Pastor Linda. Baik, sebelum kita masuk di puncak acara diskusi pada pagi hari ini di PBS Ministry, kita mau berdoa dan bersyafaat. Kita siapkan hati kita. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh ada pada pagi hari ini mendengarkan, menaikkan pujian penyembahan kami, boleh menjadi dupa yang harum, mendengarkan sharing firman Tuhan, yang mana Roh Kudus, hanya Roh Kudus yang memampukan setiap kami untuk mengerti dan melakukannya. Terima kasih Tuhan buat firman pada pagi hari ini. Dan kami mau berdoa dan mengucap syukur Tuhan buat Pastor David yang pada pagi hari ini Kau pakai Tuhan menjadi saluran berkat. Membawa kami masuk dalam hadirat Tuhan, menaikkan pujian penyembahan. Biarlah itu kiranya berbau harum di hadapan-Mu. Dan Kau memberkati Pastor David lebih lagi Tuhan. Hikmat, marifat, pewahyuan, talenta. Semuanya pekerjaan-pekerjaan baik yang Tuhan sudah siapkan bagi dia. Untuk dia lakukan sampai pertandingan iman terakhirnya. Dalam Kristus Yesus Tuhan. Karena kami tahu Tuhan kami diselamatkan. Bukan hasil usaha kami. Tapi karena kasih karunia Tuhan. Diberkatilah Pastor David. Kau memakai anak muda ini dengan caramu yang luar biasa. Pelayanannya, pekerjaannya, masa depannya, masa mudanya, semua dalam rancangan Tuhan yang indah dan manis. Biar apa yang dia rindukan, dia doakan, Tuhan akan memberikan jawaban tepat pada waktunya. Apapun kebutuhannya, Tuhan akan cukupkan menurut kasih anugerah, kemurahan dan kekayaan dalam Kristus Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Hamba juga mau berdoa buat Pastor Linda, hartawan Mamusun yang Kau pakai pada hari ini menjadi saluran berkat untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Bahwa kami ini Tuhan adalah ciptaan yang Tuhan tentukan, pilih dari semula menjadi suatu karya yang agung. Tuhan membuat kami mulia di hadapan-Mu untuk tujuan yang mulia, untuk pekerjaan yang baik, untuk semua yang memuliakan nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan perenungan firman pada pagi hari ini membawa kami semakin tahu untuk apa kami dipanggil, apa calling kami dalam hidup setiap kami. Terima kasih buat hamba-Mu yang Kau percayakan dengan sangat luar biasa. Kau pakai Pastor Linda,
hartawan lebih lagi Tuhan. Hikmat, marifat, pewahyuan, penyertaan, pertolongan Tuhan luar biasa melimpah dalam hidup hamba-Mu ini. Biar melalui pelayanannya, melalui hidupnya, rumah tangganya, nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Pelayanannya Tuhan mengembang ke kanan, ke kiri, menjangkau banyak jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Kau memberkati rumah tangganya, Kau memberkati suaminya, Pastor Wawan. Biarlah Tuhan, melalui kedua hamba-Mu ini Tuhan, lebih banyak lagi jiwa diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau memberkati Every Nation Church Bogor, Tuhan. Kau pakai dengan caramu yang luar biasa. Biar melalui pekerjaan yang Tuhan percayakan, pekerjaan-pekerjaan baik ini, Tuhan. Nama Tuhan Yesus lebih dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena Engkaulah satu-satunya pribadi yang layak dimuliakan dalam seluruh hidup kami sebagai orang percaya. Diberkati keenam putra-putrinya, David, Daniel, Darlin, Victoria, Toya, Tuhan, Diandra, semuanya Tuhan, Davin, kami percaya Tuhan, Kau memakai Tuhan anak-anak muda ini Tuhan menjadi ujung tombak pelebaran kerajaan Tuhan di muka bumi ini untuk mengabarkan kabar baik, Injil keselamatan. Biar anak-anak muda ini tumbuh menjadi anak-anak muda yang tampil beda, yang takut Tuhan, cinta Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di surga, masa depan anak-anak ini milik-Mu, ada di tangan-Mu. Rancangan-Mu indah dan manis bagi anak-anak muda ini. Terima kasih Bapa di surga, biar apapun kebutuhan mereka, apapun yang mereka rindukan, Tuhan akan jawab tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa di surga. Hamba juga berdoa ya buat Mami Tina Diana ya Tuhan. Biarlah Tuhan Mami boleh menjadi contoh, suri teladan, berkat bagi banyak orang, terutama bagi kami, keluarganya, anak cucu menantunya, orang-orang di sekitar Mami, bagi PBS Ministry, atau di manapun Mami berada. Kesehatan, kekuatan jadi bagian Mami, semakin dekat mengandalkan Tuhan, cinta Tuhan Yesus lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, apapun yang Mami butuhkan, Mami perlukan, Tuhan akan berikan jawab tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga mau berdoa ya Tuhan, buat Ibu Ira Leni Lopulalan Mapa, yang Kau pakai menjadi berkat bagi PBS Ministry, gimana dia melayani Tuhan. Kau pakai dia dengan caramu yang luar biasa, hikmat, talenta, kapasitas, lebih lagi Tuhan perlebar bagi hamba-Mu ini. Engkau tahu isi hatinya, Engkau tahu semua kerinduannya. Biar Tuhan melalui pelayanannya, melalui rumah tangganya, nama Tuhan dipermuliakan. Bapak berkati suaminya Bapak Ivan Mapa, dalam pekerjaan, dalam pelayanannya, dimanapun hamba-Mu ini bekerja, kemuliaan Tuhan dinyatakan, Kau yang memberkati apa yang dia kerjakan Tuhan buat berhasil. Anak, cucu, menantu, keluarga, dan keluarga besar ya Bapak berkati. Kesehatan, kekuatan, pertolongan, penyertaan melimpah buat Ibu Ira Leni Lopulalan Mapa, Bapak Ivan Mapa, buat anak, cucu, menantu, keluarga, dan keluarga besarnya. Terima kasih Bapak di surga, kekuatan, penghiburan, penyertaan, pertolongan Tuhan melimpah buat Ibu Ira. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga mau berdoa buat Pastor Kemal Mamusung beserta istrinya Ibu Dr. Weni Laihadi Mamusung Tuhan. Kau pakai kedua hamba-Mu dengan caramu yang luar biasa. Engkau tahu isi hati mereka, kerinduan mereka, cinta mereka kepada Tuhan. Biar hati Bapa, hati Gembala ada pada kedua hamba-Mu ini. Pertolongan penyertaan Tuhan sempurna, hikmat, marifat, kapasitas-Mu Kau tambahkan lebih luar biasa bagi kedua hamba-Mu ini. Melalui hidup mereka, pelayanan mereka, rumah tangga mereka, semua yang nama Tuhan dipermuliakan. Diberkati pekerjaan mereka, perjalanan mereka berhasil. Tuhan, Kau bawa banyak jiwa datang kepada Tuhan melalui hamba-Mu ini. Biar di mana mereka melayani Tuhan, hikmat, marifat, pertolongan penyertaan Tuhan sempurna. Apa yang mereka butuhkan, mereka rindukan, mereka doakan, Tuhan akan jawab dan berikan tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa buat Ibu Tirsa Yolanda Hasper bersama suaminya Bapak Chris, putrinya Kesia. Kau pakai hamba-hamba-Mu ini menjadi saluran berkat bagi banyak orang, diberkati dalam pelayanan, rumah tangga, usaha, pekerjaan Pak Chris, pekerjaan Kesia. Biarlah Tuhan melalui kehidupan keluarga ini nama Tuhan dipermuliakan. Diberkati Ibu Tirsa dalam pelayanannya, perjalanannya, apa yang dia kerjakan semua Tuhan buat berhasil, beruntung, tutup bungkus dengan kuasa darah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus yang manis, biar apapun yang dikerjakan, dilayani oleh Ibu Tirsa semuanya mendatangkan menjadi dupa yang harum, menjadi berkat teladan
Di mana Bu Tirsa pergi dan berada. Terima kasih Tuhan Yesus, kesehatan, kekuatan, pertolongan, penyertaan Tuhan sempurna. Biar apapun Tuhan yang dia lakukan cuma untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan, biarlah Tuhan semua yang kami ada di PBS ini Tuhan, benar-benar boleh menjadi orang-orang yang militan, yang takut Tuhan dan cinta Tuhan. Dan senantiasa kami pakai PBS Ministry, dipakai PBS Ministry ini untuk menjadi perluasan pemberitaan firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami juga mau berdoa ya Tuhan, buat anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang melayani di PBS Ministry, buat Pastor Julius Go, dimanapun hambamu ini melayani Tuhan, kemurahan, kasih sayang Tuhan, untuk melimpah bagi Bapak Julius Go dalam pelayanannya rumah tangganya, bagi istri, anak, keluarga, dan keluarga besarnya. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Kesehatan, kekuatan, penyertaan pertolongan Tuhan sempurna. Terima kasih Bapak di surga. Hamba juga berdoa buat Pastor Yohanes Parapat, buat Mami Grace, Grace Mercy, dan Shalom. Kau pakai keluarga ini menjadi keluarga yang militan, yang takut Tuhan, yang cinta Tuhan, yang sekinah glory. Diberkati dalam pelayanan Pastor Yohanes Parapat, dalam pekerjaan sebagai dosen, sebagai pengusaha. Biar semua itu untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Bapak, kau berkati Tuhan, kau tambah-tambahkan hikmat kapasitas bagi Pastor Yohanes Parapat. Diberkati apa yang dia kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Mami Grace menjadi tiang doa, menjadi berkat bagi anak, suami, keluarga, dan keluarga besarnya. Grace Mary Shalom tumbuh menjadi anak muda yang takut Tuhan, yang cinta Tuhan, dan militan dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak di surga. Hamba juga berdoa buat Ananda Daniel yang saat ini dalam perjalanan ke kantor. Dia boleh tiba dengan sangat baik. Pasukan malaikat Tuhan pagar api memagari Daniel dan setiap kami. Apa yang dia kerjakan dengan takut akan Tuhan, dengan hikmat yang dari Tuhan Yesus. Berhasil beruntung yang dia tentu semua jadi emas. Daya tangkap, daya ingat, kepandaian, kecerdasan dari Tuhan Yesus. Dia jadi garam, jadi berkat di mana dia berada. Pimpinan karyawannya semua boleh bekerja dengan takut akan Tuhan, dan Daniel tampil beda. Terima kasih Bapa di surga. Tutup bungkus anak muda ini dan setiap kami dengan kuat kuasa darah Yesus. Hamba juga berdoa buat Ibu Mbak Nori Ani, Tuhan dimanapun dia saat ini berada, dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam kehidupannya. Biar Tuhan kau tambahkan lebih lagi Tuhan, dia lebih lagi mengasihi Tuhan. Kesehatan, kekuatan, penyertaan, pertolongan Tuhan sempurna buat Ibu Debbie, buat semua yang pernah hadir dalam PBS Ministry ini Tuhan, buat Bapak Darta, bagi istri, anak, keluarga, dan keluarga besarnya. Biar melalui pelayanan mereka, hidup mereka, nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Berkati dalam pekerjaan, kesehatan, kekuatan, penyertaan, pertolongan Tuhan sempurna buat Bapak Darta, istri, anaknya menjadi anak-anak yang takut Tuhan dan cinta Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami juga mau berdoa buat PBS Ministry secara khusus ya Tuhan. Kau pakai lebih lagi PBS Ministry ini Tuhan, menjadi saluran berkat, perkabaran Injil, dan adalah perpanjangan tangan Tuhan untuk setiap orang yang mendengar, baik melalui Facebook, melalui YouTube. Mereka boleh menerima berkat yang sama, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan, yang sedih, yang susah hati Tuhan hiburkan, yang terikat Tuhan bebaskan. Diberkati setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan oleh pertolongan Roh Kudus dimampukan untuk menjadi pelaku firman. Terima kasih buat PBS Ministry ini Tuhan. Biarlah ini Tuhan kau pakai lebih lagi dan lebih lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Hamba juga berdoa buat Indonesia, di mana kami boleh ada dan menjadi warga negara yang berkenan di hadapan Tuhan. Diberkatilah Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Agar siapapun orang yang belum pernah mendengar berita Injil, berita keselamatan, biar mereka boleh dijamah, boleh dicelikkan mata rohaninya, dibukakan telinganya. Agar setiap orang yang boleh kenal Tuhan, lutut mereka berlidah, mereka mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Karena hanya dalam nama Tuhan Yesus, manusia dapat diselamatkan. Satu-satunya nama yang layak dipuji, disembah, ditinggikan, diagungkan bagi setiap orang percaya akan diselamatkan dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Diberkati juga pemerintahan di Indonesia dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, pejabat sipil maupun militer, sampai tingkat RT RW sekalipun di mana kami berada. Mereka bekerja yang takut akan Tuhan. Orang yang percaya Tuhan, yang takut Tuhan, yang cinta Tuhan Yesus menjadi orang-orang yang berintegritas dalam pemerintahan ini. Terima kasih Bapak di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tutup doa ini hanya dalam satu nama, dalam nama Bapa, Anak, Putra, dan Roh Kudus. Kami berdoa dan mengucap syukur dan menutup doa syafaat ini dengan doa Bapa kami yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami persilakan Pastor Linda untuk memberikan memberikan doa berkat sebelum kita masuk dalam diskusi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Biar anugerah dan kasih karunia Tuhan, kekuatan yang dari Tuhan, penyertaan yang dari Tuhan, menyertai setiap dari kami Tuhan, pada waktu kami masuk dan pada waktu kami keluar. Apapun yang kami lakukan ada dalam penyertaan Tuhan, ada di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Berkaryalah Tuhan untuk kami hari ini Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kami adalah buatan-Mu Tuhan, diciptakan untuk pekerjaan yang baik dan luar biasa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Terima kasih Pastor Linda. Tadi perasaan saya pikir baru mulai. Mohon maaf. Baru catatannya baru sedikit gitu. Jadi tiba-tiba kok udah selesai gitu. Lagi kayak apa ya? Lagi semangat-semangatnya gitu. Lagi semangat-semangatnya gitu. Oke. Tapi nggak apa-apa memang. Tapi kita udah dapat satu poin yang bagus, yaitu apa? Pekerjaan baik. Ya. Tiba-tiba lagi klimaks, tiba-tiba selesai gitu. Itu yang bikin saya apa ya? Belum selesai ya. Saya pikir belum selesai ini kok Bu Fani udah tutup ini. Kirain baru mulai. Itulah firman Tuhan ya. Bagaimana ketika kita mencintai firman Tuhan, kita nggak sadar kalau udah selesai. Ya. Terima kasih Pastor Linda. Tadi memang konteksnya kalau kita boleh lihat Efesus 2 ini, beberapa bulan yang lalu kita belajar Efesus 1. Efesus 1 itu ya, ini Bu Fani ayat andalannya juga, ayat andalan saya, Efesus 1 ayat 9-10 bahwa kita itu udah ditetapkan. Jadi kita itu udah diselamatkan jauh sebelum kita tahu kita diselamatkan. Dan ini pada Efesus 2 ini kelanjutan, semuanya adalah kasih karunia. Semua adalah kasih karunia kalau di TB1 ya. Kalau di dalam TB2 ada juga saya di sini Alkitab. TB2 di sini semua adalah anugerah Tuhan ya. Kita bahas satu persatu aja ya. Mungkin ada yang apa namanya sampai ayat 10 nggak terlalu banyak. Ya. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dosa. Di situ dikatakan kita dulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dosa kita ya. Kita ini mati karena dosa ya. Tapi di situ dikatakan kita mati karena dosa. Di situ dikatakan mati dosa dan pelanggaran. Alkitab menggambarkan manusia bukan sebagai orang yang sakit atau setengah mati, tetapi orang yang mati secara rohani ya, mati secara rohani. Jadi ayat 2, kamu hidup di dalamnya, karena itu kamu, di situ dikatakan ayat 2, kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Kita hidup tetapi kita mati secara rohani. Kita mengikuti jalan dunia ini, kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang yang tidak taat. Jadi mati secara rohani, kita bekerja di antara orang-orang yang tidak taat ya. Ketidaktaatan itu membuat kita mati secara rohani. Ayat 3, sebenarnya kamu dahulu kita semua juga termasuk di antara mereka. Semua, nggak ada terkecuali ya. Kalau kita belum menerima Yesus, itu kita semua masuk dalam. Ketika kita hidup di dalam hawa nafsu daging, ya semua itu ayat 4 langsung aja. Tetapi Allah, di situ dikatakan poinnya ayat 4 ini ya. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat
oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita. Karena anugerah Tuhan, kembali lagi, kita semua ada di tempat ini semua karena anugerah Tuhan yang di situ dikatakan yang dilimpahkannya kepada kita. Anugerah Tuhan yang diberikan, dilimpahkannya kita. Kayak dituangkannya kepada kita. Di situ ada yang menarik, di sini dikatakan tetapi di situ tetapi Allah, di situ katakan tetapi Allah yang kaya. Di situ artinya apa? Ia menghidupkan, ya. Di situ apa yang dia lakukan? Oh, Tuhan itu menghidupkan kerohanian kita. Ya. Ayat 6 di situ, di ayat 5, setelah menghidupkan kita, di situ ayat 5 ya. Kita bersama-sama dengan Kristus sekalipun kita telah mati oleh pelanggaran-pelanggaran kita. Sebenarnya mati gitu, tapi karena anugerah Tuhan, ya, kita itu dihidupkan. Ya, ayat 6 dan di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, ya. Kerohanian kita dibangkitkan, itu adalah inisiatif Tuhan, bukan inisiatif kita, ya. Ayat 7 di situ dikatakan, ayat 7 langsung aja, supaya pada masa yang akan datang ia menunjukkan kepada kita kekayaan anugerahnya yang melimpah-limpah. Anugerah Tuhan nanti diberikan kepada kita yang berlimpah-limpah. Di situ katakan ayat 8 langsung aja, sebab karena anugerah kamu diselamatkan, ya, oleh iman. Karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman. Jadi iman kita yang Tuhan berikan ketika kita percaya itu adalah pemberian Tuhan. Kita diselamatkan karena apa? Karena anugerah Tuhan. Itu bukan hasil usahamu. Jadi nggak usah apa ya? Nggak usah sombong, karena di sini jelas dikatakan itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu adalah pemberian Allah, di situ dikatakan. Itu bukan hasil pekerjaanmu, bukan hasil pekerjaanmu, supaya tidak ada orang yang memegahkan diri, supaya tidak ada orang yang sombong gitu. Bangga, gue udah gue udah diselamatkan nih. Ayat 10, ini ayat intinya kalau saya dengar, karena kita ini buatan Allah. Kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya, ya. Konteksnya adalah pekerjaan baik. Pekerjaan baik, ya, bukan karena tadi Ibu Linda udah bilang, pekerjaan baik Tuhan lihat bukan karena kita bekerja baik sehingga kita diselamatkan. Ya, jelas ayat ini dikatakan kita diselamatkan dulu. Jadi kita tuh diselamatkan adalah karena kedaulatan Tuhan. Baru inti dari keselamatan itu pekerjaan baik nih. Setelah diselamatkan baru kita melakukan pekerjaan baik. Pekerjaan baik itu karena apa? Karena buah dari keselamatan kita. Ya. Kalau umpamanya banyak orang yang bilang, gua ini udah diselamatkan, tetapi buah dari keselamatan, pekerjaan baiknya tidak nampak, ya, tidak kelihatan. Artinya apa? Artinya dia belum diselamatkan, ya. Dia perlu Kristus, dia perlu mengaku bahwa dia orang berdosa, dia perlu menyerahkan kehidupannya. Jadi intinya itu, bukti buahnya apa? Buahnya itu yaitu melakukan pekerjaan baik, ya. Oke, sini 1-10 dengan singkat juga tadi Ibu Linda dengan singkat, tetapi kita tahu, ya. Kita tahu inti dari semuanya ini bahwa Tuhan menyelamatkan kita dulu. Jadi untuk melakukan, dia bilang untuk melakukan pekerjaan baik itu karena apa? Kita sudah diselamatkan. Bukan karena bukan karena pekerjaan kita sehingga kita diselamatkan, tetapi karena anugerah Tuhan. Oke, silakan. Ada yang mulai dari sini? Baik, Pastor. Saya dulu ya. Oke, Bu Fani. Ya, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Pastor Linda. Dan ini, Pastor, ayat andalan kita itu, yang Efesus 1 itu ayat 4 dan 5, Pastor. Kita sudah telah dipilih dan ditentukan dari semula.
Nah, baiklah. Jadi ini memang rangkaiannya dari yang Efesus 2 ini, kita luar biasa. Firman Tuhan itu relate, jadi dia satu dengan lain itu continuity, gak ada yang putus di tengah. Dia semuanya berkesinambungan. Karena sudah dikatakan kita dipilih, ditentukan dari semula ya di Efesus 1 ayat 4 dan 5. Lalu kalau kita belajar lagi tadi di sini di Efesus 2 ini tentang bagaimana kita diselamatkan padahal dari jalan hidup kita yang lama kan sudah dibilang kan pada hakikatnya kita kan sebenarnya sudah mati gitu, tetapi oleh kasih karunia Tuhan, mati binasa oleh dosa maksudnya. Tapi oleh kasih karunia Tuhan kita diselamatkan, itu bukan hasil pekerjaan kita, tapi karena kemurahan Tuhan. Nah, tapi luar biasanya di sini, kita udah dipilih, kita ditentukan dari semula, lalu kita menerima rahmatnya, kita diselamatkan, dan ditentukan untuk menjadi orang yang melakukan pekerjaan baik hasil dari keselamatan yang telah kita terima. Jadi kita ini kalau dibilang diciptakan dengan tadi Pastor Linda mengatakan tuh dengan sangat ini loh, walaupun tadi tidak terlalu nggak panjang ya, karena firman itu kan bukan masalah panjangnya ya, apa yang Tuhan taruh di hati Pastor Linda ya, tapi luar biasa loh. Begitu walaupun pendek ya, saya menerimanya seperti ini. Kita ditentukan dari semula, udah dipilih, terus kita diberikan anugerah keselamatan, diselamatkan dari jalan hidup kita yang lama, terus nah sekarang tinggal kita ini untuk melakukan pekerjaan yang baik. Tapi kalau saya dapatnya gini loh, Pastor, di antara dari 9 ke 10 itu, kita ini masterpiece-nya Allah loh. Kan tadi Pastor Linda ada mengatakan, kita diciptakan itu dengan art gitu loh. Dengan high art gitu. Jadi dengan seni yang sangat tinggi gitu. Karya yang Tuhan buat kita kan kita dibentuk gitu, serupa segambar dengan Allah. Jadi kita ini adalah bisa dikatakan masterpiece-nya Allah. Karena itu udah wajib lah kita itu untuk mendapatkan hasil buah dari yang kita sudah diselamatkan oleh rahmatnya itu, yaitu pekerjaan-pekerjaan baik kita. Pekerjaan baik itu bukan berarti kita percayanya baik atau perfect menurut pandangan manusia, tapi pekerjaan baik menurut pandangan Allah. Itu udah wajib sih kita lakukan gitu kalau saya dapatnya situ. Karena kita nih masterpiece-nya Allah loh. Diciptakan dengan nilai-nilai yang tinggi dalam hati Allah gitu. Kita diberikan roh, akal, pikiran, budi gitu. Kan nggak ada makhluk ciptaan di muka bumi ini yang mempunyai apa ya, roh, akal, budi, hikmat gitu seperti manusia. Jadi kita itu memang diciptakannya sangat unik gitu loh. Khusus gitu, masterpiece gitu. Karya yang luar biasa dari ciptaan tangan buatan Allah gitu. Itu sih saya yang dapat. Jadi kalau pekerjaan baik itu betul itu hasil dari kita sudah diselamatkan. Kalau bahasa ibu dokter, what next gitu. Kamu udah diselamatkan. Kamu mau pakai untuk dirimu sendiri, untuk kepentinganmu, selfish, atau untuk pekerjaan-pekerjaan baik yang Tuhan sudah tentukan, sudah nyatakan dalam hidupmu dari semula. Gitu sih, Pastor. Terima kasih. Panjang sih, tapi biar yang lain lagi pasti banyak yang menambahkan. Tapi yang saya dapat itu, Pastor. Terima kasih, Tuhan berkati. Ya, terima kasih Bu Fani. Ya, menarik ya. Kita ini adalah dikatakan di situ kita ini buatan. Ya, kita ini milik di situ dikatakan karena ayat 10 ya. Kita ini buatan Allah. Kita ini buatan Allah. Ya, buatan Allah. Jadi kita mesti merenung. Jadi kita ini Tuhan yang buat. Gitu. Memang kita dilahirkan oleh orang tua, tetapi kita pada intinya di sini kan bahwa ini kita, karena itu kita adalah buatan diciptakan di dalam Kristus Yesus. Kita ini buatan Allah dan diciptakan di dalam Kristus Yesus. Ya. Itu intinya deh. Jadi kita harus tahu kita ini asalnya memang betul dari orang tua melahirkan kita, orang tua jadi dari oma kita, benar gitu. Tetapi ayat ini khusus katakan buatan, poimea. Ya, poimea kita perlu tahu gitu. Oke, silakan next ada lagi. Mungkin David dulu ini. Nanti sebentar lagi dia ngilang. Oke. Menghilang. Enggak. Kalau aku tadi udah dapat firman Tuhan ini apa ya? Mengingatkan kembali sih untuk kita be grateful gitu, karena Tuhan tuh
milih kita gitu. Dan Tuhan mengasihi kita gitu. Makanya kita dikasih privilege untuk menjadi orang percaya gitu. Dan itu bukan sesuatu yang karena kita orang baik, karena kita orang hebat, karena kita orang pintar, tetapi memang murni karena Tuhan mengasihi kita dan Tuhan mau pekerjaan baiknya Dia eh, melalui hidup kita gitu. Pekerjaan baiknya Tuhan, pekerjaan baiknya Kristus bisa mengalir melalui hidup kita gitu. Tadi sih aku cukup keinget juga sih kebetulan sekarang lagi ikut kelas di Every Nation tuh, lagi ikut kelas L113 di mana kita ada review book ya. Dan aku belajar tentang Wiki Church, bukunya judulnya Wiki Church gitu. Itu yang authornya adalah Pastor Steve Murrell yang dia foundernya dari Every Nation worldwide, jadi memang seluruh dunia gitu. Dan dia sempat mention ada orang yang cuma sekedar percaya, ada namanya followers of Christ gitu. Seorang yang cuma percaya, oh ya dia cuma tahu, oh iya ya Yesus Tuhan, cuman sebatas dia tahu aja, tetapi tidak menghidupi gitu apa yang dia percayai. Sedangkan namanya pengikut, seorang pengikut adalah bukan hanya bukan hanya tahu saja, tetapi dia aktif gitu. Dalam arti kata misalnya dia percaya kepada firman-Nya, berarti dia meniru karakter Kristus, menaati perintahnya, dan bukan sekadar menjadi hanya orang baik saja di bumi ini, tetapi dia melakukan ya amal agung Tuhan juga gitu. Dan imannya itu bukan sekedar iman yang hanya in service, dalam arti kata hanya iman. Misalnya kemarin aku dapat contoh, kebanyakan orang Kristen pada umumnya suka beriman untuk dirinya, dalam arti kata gini, Tuhan saya beriman saya dapat mobil, Tuhan saya beriman saya dapat rumah. Tapi yang dibilang iman yang melebihi apa yang dibilang pekerjaan baik itu, yang aku percaya adalah justru kita beriman untuk orang-orang di sekitar kita, untuk pekerjaan Tuhan, untuk pekerjaan misi Tuhan, bukan untuk our own atau hanya untuk diri kita sendiri gitu. Jadi ada iman yang melampaui sekedar iman yang sehari-hari mungkin kita bilang itu iman, padahal iman itu Tuhan mau pakai kita untuk beriman hal-hal yang lebih besar lagi, beyond ourselves gitu. Gitu sih kalau aku bilang pekerjaan baik itu memang yang aku pahami itu beyond of our capacity. Kadang-kadang kita akan lihat ke belakang dalam hidup kita, oh saya mampu ya lakukan hal-hal seperti ini yang mungkin tidak pernah dipikirkan, tidak pernah dibayangkan kalau kita mampu melakukan hal-hal tersebut. Dan itu membuktikan kalau Tuhan turut bekerja dalam apa yang kita kerjakan, pekerjaan baik itu. Gitu sih kalau dari aku. Thank you. Thank you David. Ya, pekerjaan baik, kembali lagi pekerjaan baik. Memang konteks dalam ayat ini, ayat 10 ini luar biasa ya. Pekerjaan baik, tadi Bu Linda udah bilang, pekerjaan baik ini tidak melampaui. Kalau kita lihat kan, karena itu kita buatan Allah. Kita itu poimea Allah, buatan Allah. Dalam Roma 1 ayat 20, di situ poimea digambarkan. Roma 1 ayat 20, alam semesta ini buatan Allah. Kita sama seperti buatan Allah dalam alam semesta ini. Kita ini dalam perjanjian lama dikatakan kita ini penjunan ya. Pekerjaan seorang penjunan, Yesaya 29 itu dikatakan demikian. Kita itu dibuat. Kita udah dibuat baru ketika
ketika dikatakan untuk melakukan pekerjaan baik di situ muncul setelah kita itu dibentuk. Setelah kita dibentuk, ya, dikatakan kita itu melakukan pekerjaan baik. Jadi frasa untuk perbuatan baik, pekerjaan baik diciptakan itu sesudah frasa penciptaan kita diciptakan, poimeia. Itu menarik. Jadi bukan karena sesuai dengan ayat ini 20 ayat Filipi 2 ayat 8, bukan keselamatan adalah sepenuhnya bukan hasil usaha kita. Kembali lagi, bukan karena kita, tetapi karena keselamatan itu karena anugerah Tuhan. Setelah anugerah Tuhan, pekerjaan baik itu setelah kita diciptakan, dibuat oleh Tuhan. Poimeia, konteksnya itu. Oke, silakan next. Ada lain? Boleh main Bu dikit-dikit Melita lagi, mungkin ditambahkan. ya. Ini karena tadi David ngomongnya. Jadi pada waktu David bicara, saya diingatkan, saya juga baca buku tentang tantangan multiplikasi. Sama, karena kita tugasnya sama. Dia ambil buku lain, saya ambil buku lain. Tetapi yang saya belajar begini, ini bicara mengenai pekerjaan baiknya Tuhan ya. Ada kisah satu orang, ini kisah nyata. Satu orang namanya Ariel. Orang Filipina ya. Ariel ini waktu dia bertobat ya dari seminar musik rock, dia bertobat terus kemudian dia dipanggil lulus kuliah, dia dipanggil jadi accounting gereja. Artinya orang itu pendiam, namanya accounting ya, diam. Terus kemudian bertahun-tahun dia dari accounting, gembalanya bilang, saya lihat kamu punya kemampuan lebih daripada itu, mau nggak kamu melayani Tuhan? Terus dia bilang, waduh, dia bilang, apapun yang disuruh saya lakukan kecuali satu, jangan suruh saya khotbah. Ya, karena saya pasti grogi dan takut. Jangan suruh saya khotbah. Pekerjaan Tuhan di dalam kehidupannya Ariel ini, pada waktu itu, oke, katanya, yang penting kamu melayani, kata gembalanya. Jadi lebih ke pelayanan, bukannya accounting ya. Melayani para keluarga-keluarga pada waktu itu dia udah berkeluarga. Jadi ini bicara mengenai setahun kemudian, gembalanya ini tidak bisa, harus keluar kota, akhirnya dia menggantikan khotbah. Buat dia itu satu hal yang luar biasa, karena dia belum bisa khotbah. Tapi dia melangkah dengan iman, dia khotbah. Setelah berapa tahun kemudian, ini bicara ya mengenai beberapa tahun kemudian ya. Kemudian pastornya bilang, kamu kan udah bertumbuh nih, ini bicara mengenai pekerjaan baik ya. Kamu bertumbuh nih, yuk saya percayakan lagi untuk melayani, untuk memuridkan beberapa orang. Dari panggilan pertama, pada waktu dia dari accounting ya, 15 tahun kemudian, ini bicara mengenai satu pergerakan Tuhan bekerja. 15 tahun kemudian dia dikirim kepada gereja Victory di Alabang ya. Jemaat telah bertumbuh dari sekitar 600 orang menjadi 10.000 orang dalam kepemimpinannya, termasuk dari 800 pemimpin kelompok sel. Saudara bisa bayangkan dari seorang accounting yang jangan suruh saya khotbah, tapi dia melakukan pekerjaan Tuhan. Ya, saya merasa gini, pada waktu kita melakukan pekerjaan Tuhan, ya setia dalam hal kecil ya. Satu, Tuhan kasih pekerjaan. Yang kedua, double, Tuhan kasih pekerjaan yang lebih lagi, Tuhan kasih pekerjaan yang lebih lagi. Kita bertumbuh dari satu pekerjaan baik kepada pekerjaan baik yang luar biasa. Itu yang namanya, yang saya bilang, cara Tuhan bekerja di dalam hidup kita unik setiap orang. Jadi kadang-kadang kita yang tadi kan David bilang, kadang-kadang kita harus kapasitas kita merasa segini. Tapi waktu kita sudah mencapai kapasitas begini, Tuhan ingin melihat, loh, cuma sampai situ aja. Padahal Tuhan sudah stretch kamu punya kapasitas lebih lagi. Tuhan mau stretch lagi kapasitas lebih lagi. Karena saya percaya bahwa setiap dari kita, Tuhan memperlengkapi diri kita dengan cara yang unik dan luar biasa untuk melakukan pekerjaan baik di firman Tuhan yang sudah ditentukan. Ulang lagi, bagaimana Tuhan sudah menentukan kita
melakukan pekerjaan baik. Jadi saat ini yang saya percaya bahwa cara Tuhan unik, kita nggak bisa membatasi Tuhan. Pekerjaan baik itu bukan yang saat ini saja kita lakukan, tetapi akan berkembang, akan bermultiplikasi. Bahwa setiap kita itu yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi semua yang kita selalu percaya mengenai kedaulatan Tuhan ya, semua yang Tuhan mau kita kerjakan hari ini, tujuannya untuk persiapan buat besok. Yang kita kerjakan besok, persiapan buat yang akan datang. Apa yang Tuhan kerjakan yang akan datang, yang persiapkan untuk yang akan datang lagi. Itu cara Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Amin. Maaf kebanyakan. Sorry. Nah, saya senang sekali dengan yang disampaikan oleh Pastor Linda ya. Jadi saya mau boleh ya Pastor Kemal saya melanjutkan. Ya, silakan. Jadi apa yang disampaikan tadi oleh Pastor Linda saya alami. Jadi saya itu bukan tipikal orang yang berani tampil pada zaman saya SMA ya. Pasti kakak-kakak saya yang di sini sangat mengerti dan sangat tahu sekali. Namun karena pada waktu itu didaulat untuk jadi ketua OSIS, dengan sendirinya mau tidak mau harus berbicara ya, harus berbicara di forum dan harus menyatakan sesuatu. Belajar dari situ, berangkat dari situ, saya minta tanda, minta hikmat Tuhan, terus-terusan dan berkelanjutan sampai hari ini yang saya amazing sekali gitu. Pada saat saya memberitakan firman, pada saat saya menyatakan kebenaran tentang hal-hal yang menyangkut firman Tuhan, saya selalu hanya mendapatkan poin-poin tertentu yang berlaku atas kehidupan saya. Yang selebihnya saya minta tuntunan Roh Kudus ya, otomatis. Nah, dan itu berjalan terus-menerus yang seperti dikatakan oleh Pastor Linda, bahwa hari ini dipersiapkan untuk besok dipersiapkan lagi untuk selanjutnya. Itu saya rasakan siang dan malam. Itu saya rasakan bagaimana cara Tuhan untuk menolong saya ya dalam segala perkara, dalam segala masalah yang terjadi di dalam kehidupan. Kadang-kadang saya suka amazing sendiri gitu dengan diri saya ya. Tuhan, kalau kemarin kita lagi mencari-cari tempat, sedangkan pencetusnya saya untuk berangkat ke satu tempat gitu untuk pelayanan. Tetapi dalam kondisi yang nol gitu, yang tidak ada, maksudnya tidak ada budgetnya, tidak ada apa-apapun juga tidak ada gitu. Tapi ada satu lagu yang kami sama-sama dari Paduan Suara ini menyanyi, God will be provide. Tuhan akan menyediakan bagi kita semua. Dan setiap kali kita berjalan, setiap kali kita melakukan mission itu, pelayanan itu, memang benar-benar God provide gitu. Jadi apapun juga yang menjadi kendala, apapun juga yang menjadi kekhawatiran kita, itu benar mengalir aja begitu. Nah, seperti yang besok yang kita mau lakukan mission trip ke Batam, Singapura. Kita berpikir bahwa waduh, nggak ada gereja nih yang mau maksudnya yang mau kita kunjungi atau mau ini di mana. Nah, ketika kita berbicara ke satu orang, tiba-tiba ditawarkan, mau nggak ke suku laut, berani nggak kamu ke sini, mau nggak kamu melayani di sini. Jadi sampai akhirnya besok itu kita ada pelayanan ke 7 titik di Batam, 1 titik di Singapura. Dan apa yang kita lakukan, kita pergi bukan untuk jalan-jalan. Jadi yang 1 titik di Singapura itu kita diundang untuk tanggal 25 Mei, hari Minggu. Dan saya mengcopy paste acara yang kita selalu lakukan ke ke tempatnya Ibu Linda. Itu yang saya lakukan. Jadi kita berangkat dari Batam tanggal 25 pagi, langsung ke tempat perform, langsung ibadah bersama, langsung kita isi puji-pujian. Setelah selesai kita ramah tamah di situ, jam 4 sore kita berangkat ke airport dan kita kembali ke Jakarta. Dan itu pun semuanya bersedia untuk
untuk mengikutinya. Dan tadinya mereka istilahnya, wah nggak mungkin, kita capek, kita udah tua-tua gini. Saya tantang mereka. Ada yang mengikuti doa pagi saya, sorry ya Mami, saya memberikan contohnya Mami. Dan di grup kami juga ada yang usianya 81, 82. Saya sampaikan, itu kakaknya, adik ya? Adik atau kakak? Kakaknya Bu Sali bisa kok kemana-mana. Senang mereka kalau melayani hari. Oh ya, oke. Kalau begitu kita juga ikut, kita juga bisa siap. Nah, nanti pada suatu hari saya juga mau kepingin sekali mengajak paduan suara saya untuk ikut terlibat di Every Morning tempatnya Ibu Pastor Linda melayani. Tuhan Yesus memberkati. Jadi mohon dukung doa, besok kita berangkat tanggal 16 dengan damai sejahtera sukacita karena God will be provide, bukan will be lagi, God provide of all the things yang kita butuhkan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita kembali ke konteks ayat ini ya, tadi Bu Linda udah jelaskan ya. Ketika kita sudah diciptakan di dalam Kristus ya, kemudian kita untuk apa? Untuk melakukan perbuatan baik. Tadi contohnya Eril ke Ariel ya. Kita udah belajar. Memang dibilang kadang-kadang, oh kita nggak mampu ini. Jangan saya yang khotbah. Tetapi ada pekerjaan baik yang Tuhan persiapkan ya. Untuk apa? Untuk dipersiapkan. Tadi Bu Linda udah bilang, yang telah pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Tuhan sudah persiapkan. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Artinya apa? Kita hidup di dalamnya adalah bagaimana kita melakukan pekerjaan baik yang Tuhan sudah tetapkan pada kita, yang Tuhan sudah persiapkan kepada kita. Ya, pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan kepada kita. Kalau dalam konteks ini adalah pekerjaan baik yang kalau di dalam konteks Filipi 4, pekerjaan di rencana kekekalan Allah ya. Perbuatan baik adalah rencana kekal Allah gitu. Kalau kita lihat di dalam konteks Filipi 1 tadi yang yaitu bahwa rencana itu orang-orang yang sudah dipilih di dalam Kristus sebelum dunia dijadikan. Rencana pekerjaan itu kita sudah ditentukan, ayat 5-nya yang tadi Bu Fani bilang ya. Itu adalah rencana kekal Allah. Kita udah dipilih, kita udah ditetapkan untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan baik. Pekerjaan baik karena apa? Rencana jangka panjangnya untuk kekekalan sudah Tuhan persiapkan kepada kita. Begitu juga dari kesaksian Bu Tirsa. Karena apa? Untuk jangka panjangnya kita tahu memang ada masalah, tapi ketika kita berserah kepada Tuhan, kita serahkan semua. Ini adalah pekerjaan baik yang Tuhan persiapkan. Dan tujuan akhirnya sesuai dengan firman, supaya kita hidup di dalamnya, artinya kita mengikuti rencana kekal Allah yang sudah kita belajar dari Filipi 1. Next, silakan, ada lagi yang lain. Bu Ira. Oh, Bu Nori itu tadi udah buka. ada Nori, silakan Nori. Nori Ani. Shalom Pastor, salam semua. Yes, Nori, selamat pagi. Firman Tuhan yang sama memberkati sekalipun aku terlambat. HP lowbat Pastor, maaf ya semua aku telat tadi, jadi cas dulu biar berisi sedikit. Iya, kita ini tadi Pastor Kemal juga sudah ulang-ulang ya. Kalau aku kan lidah Bataknya keluar, jadi poima, ya, buatan Tuhan, ya, dibentuk, dirancang Tuhan, ya benar sekali ya. Jauh sebelum dunia dijadikan Tuhan, kita sudah dipilih. Engkau ini kepunyaanku, engkau ini. Jadi kita semua ini adalah kepunyaan Tuhan, ya, buatan Tuhan yang sudah dipilih dengan karya yang begitu luar biasa. Kita boleh mengalami lahir kembali dalam Tuhan. Kita boleh mengenal anugerah dan kasih karunia Tuhan. Itu sungguh luar biasa. Belum lagi kalau kita tadi proses panjang yang kita alami, yang aku alami juga secara pribadi ya Pastor. Tapi yang intinya sih yang aku mau sampaikan, yang aku tangkap dari firman Tuhan baik di sini, baik sebelumnya aku udah sering dengar ini.
siapapun aku, mungkin aku nggak sekolah pendeta. Siapapun kita, entah kita di marketplace, entah kita dimanapun kerjaan kita berada, ingat kita ini buatan Tuhan. Jadi tugas panggilan Tuhan itu ada buat kita semuanya. Kita kan diutus Tuhan ya supaya jadikan semua bangsa murid. Meskipun kita nggak sekolah pendeta, tapi kan kita bisa belajar seperti belajar di sini, Pastor. Jadi saya pun di gereja saya tetap ada kelas pemuritan. Tadi malam saya ikut kelas pemuritannya. Terus tetap menggali firman Tuhan itu. Jadi supaya saya bisa punya perlengkapan ketika saya menyampaikan firman sama orang. Jadi intinya yang aku mau tangkap, meskipun aku mungkin nggak sekolah hamba Tuhan, nggak sekolah pendeta, tapi eh, dimanapun aku sudah membiasakan diriku sejak aku mengalami kasih mula-mula berapa puluh tahun yang lalu. Saya saksinya Kristus, Pastor. Entah itu lewat hidup saya, entah itu saya harus beritakanlah Injil. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Beritakan Injil, doakan orang, kunjungi orang, sampaikan kebenaran itu. Meskipun mungkin saya banyak ditolak ya, Pastor. Pernah saya diancam juga mau dimasukin ke penjara, diteror ya. Tapi ayo kita beritakan Injil, karena masih banyak di luar sana yang belum diselamatkan. Nah itu pekerjaan Tuhan itu harus sebanyak mungkin jiwa untuk diselamatkan ya, karena Tuhan sudah mau dekat. Jadi entah kita sebagai apapun profesi kita, di marketplace kah atau apapun, ayo fokus untuk lakukan kehendak Tuhan, beritakan Injil, bersaksi bagi semua orang, doakan, karena jangankan orang-orang yang di luar Kristus ya, Pastor, pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan sekalipun, tanpa doa kita bersama-sama kita nggak bisa. Ya, kita harus saling mendoakan, kita harus saling memperhatikan, kita harus menjadi pelaku firman, sampaikan kebenaran itu meski mungkin kita nggak diterima orang, tetap beritakan kabar baik itu, karena itu adalah pekerjaan Tuhan. Kita nggak bisa bikin sendiri, ya. Tapi Tuhan yang sudah pilih, Tuhan yang sudah layakkan setiap kita, perlengkapi setiap kita dengan rohnya, roh kudusnya ada di dalam setiap hidup kita, untuk menolong kita, memampukan kita, sehingga kita bisa menjadi saksi Kristus dimanapun berada, sampai nanti Tuhan datang, sampai kita dipanggil, kita tetap melakukan pekerjaan baik, ya, baik itu di tengah-tengah pelayanan, apapun yang Tuhan percayakan buat kita, dimanapun Tuhan menaruh kita ya, menaruh saya, saya dulu itu juga malu, Pastor, saya dulu latar belakangnya tidak baik, gambar diri rusak, hati Bapak hancur, ya, jadi saya itu orangnya minder. Jadi kalau boleh saya di belakang aja, pemain belakang layar. Nggak usah saya disuruh tampil-tampil, karena saya nggak pede dulu ya, Pastor. Ngomong aja dulu gagap itu. Tapi bagaimana saya menanggapi panggilan Tuhan, kamu untuk tujuan khusus, saya mau dibentuk, saya mau menggali lagi apa potensi yang Tuhan taruh dan Tuhan berikan dalam hidup Nori. Ya sampai hari ini ya, masih melayani Tuhan di guru sekolah minggu. Sesuatu yang tidak bisa dipikirin, saya memang suka nyanyi, tapi kalau untuk joget-joget ngapalin gerakan di depan jemaat yang rame itu rasanya mustahil ya. Tapi saya kalau melihat karya Tuhan, perbuatan Tuhan itu saya takjub, Pastor. Saya hanya bersyukur, terima kasih Tuhan, saya bukan siapa-siapa, tapi Tuhan pilih, Tuhan panggil, Tuhan tetapkan, dan Tuhan perlengkapi supaya tetap ada di tracknya Tuhan itu ya, melakukan pekerjaan baik yang telah Tuhan sediakan. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Makasih Nori, luar biasa ya. Kita sama juga lah gitu. Apalagi kalau suruh nggak usah suruh berkhotbah, suruh berdoa aja, giliran saya disuruh berdoa, saya bilang ya udah Bu Linda aja, yang lebih senior imannya. Jadi itulah Tuhan mempersiapkan kita, enggak tiba-tiba, enggak juga, dalam proses demi proses ya. Saya diproses begini karena saya bisa berkhotbah begini karena ada David duluan berkhotbah daripada saya. Dalam hati saya ini ponakan nih David. David aja berani, gimana saya nggak berani gitu. Jadi intinya itu gitu, kita diproses melalui orang-orang sekitar kita, orang-orang yang mendoakan kita, orang-orang yang menjadi contoh buat kita, sehingga kita punya keberanian ya. Intinya dalam semuanya bagaimana kita menjalankan rencana kekal Allah itu. Tujuan akhirnya itu. Oke, silakan next.
Mami Tina. Baik. Shalom semuanya, Pastor Kamal, Ibu Pastor Shalom. Linda yang terkasih. David luar biasa ya, dia paling ini ya, paling usianya paling tinggi ya di Bali. Saya paling rendah. Kalau David aja berani, bagaimana lagi ini si Tina Diana ini, Ibu Tina Diana ini ya. Jadi yang saya pegang nomor 1 ini adalah dalam firman Efesus 1-10 ini dulu ya. Saya pegang ayat 10. Karena kita ini buatan Allah bahkan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelum Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ia mau supaya aku hidup di dalamnya. Ini tidak gampang ya. Tuhan menciptakan kita seperti Pastor Linda. Sudah banyak sekali anakku sudah banyak di-sharingkan oleh Pastor Linda yang terkasih ini ya. Tuhan Yesus menciptakan kita manusia ini unik sekali, dengan hati-hati sekali katanya. Tapi Tuhan dengan secara fisik aja kita beda, karena hewan tidak punya roh, tapi manusia ada 3 ya, ada roh, jiwa, dan hidup dalam akal budi. Luar biasa ya, kita orang percaya diciptakan begitu unik. Jadi sekarang ini yang Tuhan mau kita hidup, aku hidup. Ia mau, karena kita ini buatan Allah dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelum Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi betul-betul kita bukan hidup hanya 99 sampai ke atas nolnya, tapi 100%. Itu versi Tuhan Yesus. Itu tidak gampang, itu prosesnya luar biasa dari dulu. Pastor Kemal tahu juga bagaimana hidup kami, maupun aku berdoa untuk si Lisa yang luar biasa Tuhan pakai sekarang ya. Luar biasa ya, Tuhan kabulkan doaku. Sampai ke bulan Tuhan Yesus, I love you so much, kau baik sekali. Karena keselamatan hanyalah hidup kudus di dalam Tuhan, itu tidak gampang ya, seperti Yesus. Itu tidak gampang. Orang-orang lain di sekitarku, tapi keluargaku, juga aku yang usia sudah sekian, aku yang paling senior di sini. Apa yang Tuhan lihat dari hidupku, apa yang Tuhan lihat, apa yang sudah kulakukan. Sudah adakah jiwa-jiwa kau depan Tuhan, itu nomor Tuhan mau. Nomor 1. Bukan yang lain-lain. Karena nafasku juga Tuhan beri nafas kita sampai sekarang itu karena kasih karunia Tuhan. Untuk apa kita hidup? Dia mau kita melakukan pekerjaan baik. Itu yang nomor 1 Tuhan. Jadi contoh tauladan iman, warisan iman, menjadi tiang doa, menjadi contoh iman bagi banyak orang, terutama di keluargaku. Itu tidak gampang ya. Jadi aku juga nggak tahu kapan Tuhan ambil nafasku. Aku selalu takut, Tuhan, apa aku sudah berkenan di hadapan-Mu Tuhan, seperti Tuhan Yesus. Mungkin separuhnya belum, tapi aku hanya bilang hanya sesuai dengan firman. Roh Kudus sanggup menolongku, tapi bukan dengan hanya doa saja mati-matian, tapi aku harus berusaha, berjuang mati-matian menjadi pelaku firman. Itu tidak gampang, itu proses. Hanyalah Roh Kudus sanggup menolongku. Jadilah kita pelaku firman. Hanya 1, Tuhan kasih karunia-Mu, punya hati seperti-Mu Tuhan, hati mengasihi. Di dunia Kau kasih terlebih aku, orang-orang percaya spesial kita. Jadilah aku pelaku firman. Allah Roh Kudus sanggup menolong kita dengan roh takut Tuhan, cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, dan mengasihi orang tidak pandang rupa, harta, dan rupa. Tapi Tuhan lihat hatiku. Itulah yang kita harus lakukan ya. Itu proses. Tuhan Yesus berkati kita semua. Sanggup menolong kita. Amin. Terima kasih Mami. Luar biasa ya. Jadi kalau dia bilang memang nggak gampang ya, semuanya itu nggak gampang. Jadi ketika kita, kalau dalam ayat 1 di situ dikatakan perbuatan baik tanpa keselamatan lebih dulu, itu tidak mungkin ya. Keselamatan itu harus di sini dalam perspektif Paulus yang kita belajar. Perbuatan baik adalah hal yang mustahil sebelum keselamatan di dalam Kristus. Karena dalam 2
Efesus 2 ini ayat 1, kamu dahulu sudah mati. Ya, kita dahulu sudah mati di dalam dosa. Kita mati di dalam dosa karena pelanggaran-pelanggaran gitu. Jadi kita perlu anugerah, yaitu keselamatan. Next. Siapa yang belum? Angkat tangan. Bu Eni. Baru terakhir Ibu Ira. Oke, terima kasih Pastor Linda, luar biasa memang firman-Nya ini dari Efesus 2:4-10, keselamatan dan kasih karunia gak mungkin dipisahkan. Slogan Sola Gracia, hanya anugerah, tapi masih Doubling. masih masih Udah. Oke. Keselamatan, kita belajar keselamatan dan kasih karunia dan nggak mungkin dipisahkan. Slogan Sola Gracia yang udah banyak dikenal atau hanya anugerah, tapi masih aja tetap orang yang masih belum bisa menerimanya ya. Tapi penekanan Ibu Linda, Pastor Linda tadi kan tentang perbuatan baik ini adalah sebagai hasil dari keselamatan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Perbuatan baik itu manifestasi, kalau saya boleh katakan, dari kehidupan baru kita yang telah diberikan Allah kepada kita. Ini juga respon terhadap keselamatan yang beranugerah. Nah, bagaimana sekarang caranya kita menyikapi keselamatan yang beranugerah ini? Saya catat sih, jadi kalau saya bisa lihat, Paulus memberikan 2 poin di sini. Ada yang satu negatif karena ada larangan. Larangannya adalah kita jangan menjadi sombong. Nah, ironisnya manusia ini kan senang banget nih sombong ada di beberapa orang, itu nama tengahnya mereka, karena mereka mau memegahkan diri atas keselamatan. Mereka akan merasa karena mereka tuh bisa lebih dihargai apabila mereka dilibatkan dalam keselamatan. Menerima pemberian Allah apa adanya tanpa mereka berjasa apa-apa, bertentangan dengan natur manusia yang berdosa. Tadi yang diulang-ulang terus sama Pak Kemal ya. Jadi ada manusia itu kecenderungannya ingin memiliki peran sih sebenarnya yang dapat dibanggakan. Nah, pembelajaran lagi, Paulus memberikan kan tadi 2 poin, yang satu negatif yaitu larangan, yang kedua positif ini perintah. Perintahnya adalah berbuat baik, seperti yang ditekankan, di-highlight oleh Pastor Linda di ayat 10 ya. Agama-agama semua manapun saya tahu mengajarkan untuk berbuat baik sebagai syarat bagi keselamatan. Tapi kita pengikut Kristus beda nih. Hanya di dalam Alkitab kita mendapati kebalikannya. Keselamatan itu bukan syarat, tapi itu buah keselamatan. Kita berbuat baik karena sudah diselamatkan. Kita juga diciptakan, diingatkan lagi untuk melakukan pekerjaan baik. Ada satu tujuan, supaya kita berbuah di dalamnya. Jadi kalau saya boleh katakan, perbuatan baik itu harus ada perubahan semacam dalam diri kita. Mau tidak mau kita hidup di dalamnya, yaitu satu untuk memuliakan Allah dengan perilaku yang dapat diteladani pastinya. Jadi jangan bilang bahwa kita diselamatkan, kita anak Tuhan, kita melakukan perbuatan baik, tapi nggak ada yang bisa diteladani dalam hidup kita. Ini miris ya. Jadi dengan ketekunan kita untuk terus ada di dalam kekudusan. Kembali lagi seperti Mami bilang, nggak gampang, tapi tadi diingatkan oleh Pak Kemal bahwa pekerjaan baik ini setelah kita diselamatkan. Jadi kalau kita melakukannya sendiri sebagai sisi manusia yang pada dasarnya kita semestinya mati secara karena dosa kita, tapi karena Tuhan berikan sentuhan ilahinya sehingga kita diciptakan baru, kita dimampukan ini untuk hidup di dalam kekudusan. Karena Roh Kudus yang di dalam kita selalu ditekankan itu oleh Pak Kemal. Nah, penekanannya memang perbuatan baik. Tadi David sudah
ingatkan untuk kita menolak hidup yang egois. Mendorong saya khususnya untuk melakukan pekerjaan yang nggak hanya untuk diri saya sendiri. Jadi kalau saya boleh katakan banyak contoh-contoh praktik ya yang harus kita lakukan, rendah hati, lemah lembut, sabar, saling mengasihi. Mungkin itu hal simpel, tapi yang saya mau katakan, saya dengan ketika Pastor Linda bagikan ini, saya sangat tercengang ketika ditekankan bahwa Tuhan sudah mempersiapkan sebelum dari semula ya. Jadi kalau saya boleh katakan Tuhan di sini nih secara aktif membentuk dan mempersiapkan setiap individu untuk perannya, untuk tujuan mereka di muka bumi ini di masa depan. Makanya progresnya kan masih terus berlangsung ya. Nah, persiapan ini nih seringkali melibatkan penggunaan pengalaman hidup kita yang tantangan tadi kan bisa dipakai melalui pergumulan kita, masalah kita, bahkan kemunduran untuk menyempurnakan diri, memperkuat setiap individu. Tuhan, kalau saya boleh katakan, meyakinkan dia sebelum dia pilih kita, dia nggak main asal jorokin ya, tapi dia memperlengkapi dan memberdayakan manusia, yaitu melalui apa? Pengenalannya dari firman tentang tujuan kita, tentang kapasitas kita tuh kita punya apa aja, dan bahkan bimbingannya yang pada akhirnya pasti menuntun kita semua nih, bahkan mereka agar siap menghadapi apa yang telah dia persiapkan bagi kita untuk pekerjaan baik itu. Kalau itu dari saya. Terima kasih Pastor Linda sekali lagi. Walaupun pendek padat. Thank you. Terima kasih Bu Weni ya. Jadi kita jangan lupa kita konteksnya pekerjaan baik, tapi dalam terjemahan lain di situ perbuatan baik itu pekerjaan baik juga. Jadi ada perbuatan baik juga masuk dalam konteks ini. Oke, next Bu Ira sebelum kita tutup. Baik. Ups, catatannya ketutup. Bentar ya. Terima kasih ya Bu Linda untuk firman-Nya. Jadi semua sih tadi saya sudah dengarkan dengan seksama semuanya apa yang dijelaskan, dan saya catatkan di sini bahwa tadi Ibu Linda sudah katakan karya Yesus itu dalam keunikannya gitu ya. Jadi di sini aku lihat di ayat Efesus 1 ayat 5, terus saya sambungkan dengan Efesus 2 ayat 10. Jadi dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Sambung ke ayat 10 di Efesus 2, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi memang semuanya ini rencana Tuhan itu seperti tadi sudah diungkapkan panjang lebar oleh Pastor Linda, ditambah dengan Pastor Kemal, bahwa semuanya ini nggak ada peran kita sama sekali. Karena Tuhan menciptakan kita yang unik ini, unik itu macam-macam gitu ya. Coba aja kita masing-masing lihat ke diri kita masing-masing, kita tuh keunikannya kita apa sih? Gitu. Jadi keunikannya kita ya itu yang Tuhan sudah berikan. Tapi keunikan mungkin kita anggap adalah jelek, buruk. Kita anggap itu nggak seperti dia, nggak sebagus dia, gitu. Hati-hati. Karena apa? Yang Tuhan buat itu dengan keunikannya itu Tuhan punya tujuan. Kenapa dia bentuknya seperti ini? Kenapa dia begini? Kenapa dia judes kayak begini? Kenapa dia apa-apa dengan keunikan yang tadi keseluruhannya itu Tuhan punya
Tuhan persiapkan ya. Ini internetnya lagi ini ya. Tuhan persiapkan kita itu ada maksudnya, dan itu juga sering saya hadapi sebetulnya. Saya hadapi itu banyak hal di luar kadang-kadang itu setelah kejadian baru saya pikir gitu. Oh, begitu. Jadi ada sesuatu yang kita sadari, kita tidak sadari sebelumnya, tapi kita menyadarinya setelah kejadian. Jadi ya seperti dikatakan ini, ya dan amin firman ini. Jadi Tuhan menciptakan kita dengan cermat, begitu cermatnya, segala macam dari ujung kepala sampai ujung kaki kita, begitu cermatnya. Kenapa dari titik kepala di atas sini berhubungan dengan tangan di ujung tangan sini sampai ke kaki, sampai ke organ-organ tubuh kita. Kita jangan lupa bahwa itu kuasa yang begitu besar, yang Tuhan kuasanya Tuhan itu yang begitu besar, yang harus kita hormati, kita muliakan gitu. Kita sebagai ciptaan Tuhan, kita harus memuliakan Dia. Dan kalau kita mau ini, Tuhan hanya minta kita bawa jiwa-jiwa dan bawa manusia yang belum percaya untuk percaya bahwa Dia adalah yang sang kuasa itu. Hanya itu deh. Kalau dari aku dengan ayat ini tadi kita pelajari bersama-sama, saya dapatkan begitu banyak, dan aku tidak bisa berkata apa-apa lagi, dan apalagi untuk menyombongkan diri. Waduh, siapa saya? Gak ada apa-apanya. Demikian Pastor, terima kasih Pastor Linda untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Waktu sudah menunjukkan tadi memang cepat selesainya, tapi ternyata diskusi kita panjang. Semua kasih komen. Puji Tuhan, kita diperlengkapi bukan hanya mendengarkan, tapi kita terlibat di dalam firman Tuhan itu, dan firman itu berbicara pada kita masing-masing sehingga kita punya kesaksian. Puji Tuhan, terima kasih Pastor Linda. Memang lain kali memang gak usah terlalu lama, yang penting bagaimana kita memahami ya. Cepat tetapi kita mengerti, oh ini loh, esensinya ini loh. Gitu. Jadi ada beberapa poin bahwa kita poima itu bagaimana kita diciptakan. Habis itu setelah diciptakan kita melakukan perbuatan baik, kita melakukan pekerjaan baik. Kemudian intinya bagaimana kita melakukan semuanya itu untuk apa? Memuliakan nama Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan yang Tuhan sudah rencana kekal Kristus Tuhan, yaitu Dia akan menyelamatkan semua orang yang percaya, semua orang yang percaya kepada Dia tentunya ya, melalui kita semua, melalui saudara, melalui saya, dalam bentuk apa? Pekerjaan baik, dalam bentuk perbuatan baik, sehingga kita menjadi contoh bagi banyak orang. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Sekali lagi terima kasih Bu Linda, Pastor Linda, terima kasih, Pastor David, terima kasih. Dua orang yang luar biasa, itu menguatkan iman kita. Terima kasih. Oke, kita tutup. Bu Fani. Baik, Pastor. Kita tutup ibadah pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Kiranya Tuhan, firman yang ditaburkan pada pagi hari ini, itu menjadi suatu kekuatan bagi kami, bahwa kami sudah ditentukan, setiap kami sudah punya high calling kami masing-masing untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Sebagai buah hasil kami sudah menerima karya keselamatan. Kami dibentuk dengan caranya Tuhan yang luar biasa, mungkin melalui hidup kami, melalui musim hidup kami, atau apapun itu.
Terima kasih buat penyampaian firman pada pagi hari ini Tuhan. Kau pakai lebih lagi PBS Ministry ini Tuhan. Di sini kami bukan sekedar mendengarkan firman Tuhan, tapi kami belajar mengenal Tuhan. More know God more truly, even in our life. Jadi all our life Tuhan, dalam seluruh kehidupan kami boleh belajar mengenal pribadi Tuhan. Lebih dahsyat lagi untuk menjadi pelaku-pelaku firman di akhir dari akhir zaman. Terima kasih Bapa di surga. Kiranya kami juga sebentar berpisah satu dengan yang lain, melakukan banyak pekerjaan-pekerjaan baik yang Tuhan sudah tentukan bagi setiap kami. Oleh pertolongan Roh Kudus kami dimampukan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur buat segala sesuatu yang Tuhan berikan dalam hidup kami untuk kami pakai untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.